Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pan Chiocing STMT, asal Universitas Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Muhammadiyah Muna Barat. Saat ini saya sebagai dosen program studi Teknik Sipil sesuai dengan latar belakang pendidikan saya, S1 Teknik Sipil dan S2 Teknik Sipil konsentrasi transportasi. Saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah yang erat kaitannya dengan konsentrasi transportasi. Salah satunya adalah struktur perkerasan jalan dengan bobot SKS 3 SKS. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran mata kuliah struktur perkerasan jalan yang saya lakukan di kelas. Silakan. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu untuk mata kuliah struktur perkerasan jalan. Ya, jadi hari ini kalian akan mempelajari apa saja material dalam struktur perkerasan jalan serta jenis-jenisnya yang ada di struktur perkerasan jalan. Alhamdulillah, ya karena kalian sudah menyelesaikan semester-semester sebelumnya, jadi itu dijadikan acuan untuk kalian lebih memahami nanti mata kuliah yang ada di semester ini. Ya, kalian harus lagi lebih termotivasi untuk melaksanakan perkuliahan, kalau bisa lebih giat lagi, lebih semangat lagi, tugas-tugasnya nanti lebih diperdalam lagi, ya, supaya nanti hasil yang kalian dapatkan dari semester insya Allah akan lebih baik daripada hasil yang kalian dapatkan di semester sebelumnya. Ya, oke, baik. Untuk mata kuliah struktur perkerasan jalan ini akan diampu oleh Bapak Laude Ferdi Irwanda STMT, coaching dengan saya, Pancion STMT. Jadi kami adalah tim teaching untuk mata kuliah ini. Ya, untuk struktur perkerasan jalan, pertemuan pertama ini adalah untuk memperkenalkan atau memberikan pengertian dan pemahaman apa yang ada dalam material struktur perkerasan jalan. Ya. Kemudian alur materi pada mata kuliah ini adalah yang pertama adalah definisi struktur perkerasan jalan itu sendiri, apa saja definisinya, apa yang dimaksud struktur perkerasan jalan oleh SNI, kemudian ASTO, kemudian ASTM. Jadi kita kalau bicara jalan, kita bicara tentang standar yang digunakan untuk jalan itu sendiri. Biasanya kita pakai standar desain itu adalah SNI, Standar Nasional Indonesia, kemudian ada ASTM, ya, Associated Transportation, kemudian ada ASTO, ya. Jadi kalau kita nanti pengujian material untuk struktur perkerasan jalan, 3 standar ini yang harus kita jadikan acuan, ya, atau standarisasi. Kemudian di materi kedua nanti akan saya jelaskan jenis perkerasan jalan itu sendiri apa saja jenisnya, kemudian digunakan di mana, ya, apakah harus digunakan sesuai kondisi situ dan sebagainya atau kondisi pertumbuhan ekonomi atau lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah material struktur perkerasan jalan. Ya, material struktur perkerasan jalan ini kita akan pahami bagaimana nanti kita mendesain material yang akan kita gunakan untuk perkerasan jalan itu sendiri. Nanti sebentar kita bahas apa saja ya struktur perkerasan jalan itu jenisnya, kemudian apa berbeda struktur perkerasan jalan atau material perkerasan jalan yang A, yang B, atau yang C. Oke, sampai sini ya. Kemudian selanjutnya untuk definisi atau fungsi daripada dan fungsi struktur perkerasan jalan itu sendiri. Ya, untuk pengertian struktur perkerasan jalan ini menurut SNI ya. Struktur perkerasan jalan adalah suatu susunan beberapa lapisan material. Jadi ada beberapa lapisan material. Ada yang dikatakan LPB, ada yang dikatakan LPA, dan ada yang dikatakan lapis permukaan. Ya, jadi nanti lapis permukaannya tergantung dari desain daripada yang akan merencanakan dan kondisinya mau ditaruh di lingkungan yang mana. Jadi yang dibangun di atas tanah dasar atau biasa disebut dengan subgrade, ya. Subgrade yang terdiri atas lapisan permukaan atau surface course, kemudian lapis fondasi atas atau base course, kemudian lapis fondasi bawah atau
subbase course, ya, dan tanah dasar atau subgrade, ya, yang berfungsi untuk menerima. Jadi fungsinya adalah untuk menerima, kemudian menyebarkan dan meneruskan beban lalu lintas ke tanah dasar sehingga tegangan yang terjadi tidak melebihi daya dukung tanah, ya, serta memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan, ya. Nah, ini adalah definisi daripada perkerasan jalan. Jadi fungsinya adalah untuk menerima beban, ya. Fungsi lapis-lapis permukaan ini adalah untuk menerima beban dan diteruskan ke tanah dasar atau subgrade, ya. Jadi yang paling besar nanti akan menerima beban adalah di tanah dasar, karena keseluruhan beban akan diteruskan ke tanah dasar. Oke. Selanjutnya, untuk fungsi struktur perkerasan jalan itu sendiri berdasarkan konsep dalam SNI. Jadi kita pakai standar SNI dulu, ya, atau standar nasional Indonesia. Dan praktik perencanaan jalan, struktur perkerasan memiliki fungsi. Yang pertama apa fungsinya? Oke, menahan dan menyebarkan beban kendaraan ke tanah dasar, ya, sesuai dengan tadi definisinya, ya. Kemudian yang kedua apa? Melindungi tanah dasar dari kerusakan akibat beban lalu lintas, nah, karena kan nanti bebannya sudah disebarkan sebelum dia diteruskan ke tanah dasar sehingga mengurangi beban ke tanah dasar, ya. Kemudian ketiga, menyediakan perlengkapan jalan yang aman, ya, nyaman dan tahan terhadap keausan. Jadi kalau kita mendesain struktur perkerasan jalan, kita harus memperhatikan kenyamanan pengguna jalan, ya, apalagi kalau desainnya nanti untuk yang berada di provinsi atau daerah kota. Kalau yang daerah kota kan padat, volume kendaraan padat, jadi otomatis kecepatan pengguna kendaraan pasti berkurang. Tetapi kalau yang daerah provinsi, volume kendaraan pasti kan sedikit, kan? Nah, pasti kecepatan kendaraan akan besar. Jadi itu yang harus kita pikirkan dalam mendesain, oke? Selanjutnya yang terakhir apa? Menjamin umur layanan jalan sesuai dengan umur rencana. Oke, menjamin umur layanan sesuai dengan umur rencana. Jadi pada saat kita menentukan, oh desain ini yang saya akan gunakan di lokasi ini, berarti kita sudah tahu umur rencananya perkerasan tersebut sampai berapa tahun. Kemudian nanti akan dilakukan evaluasi, nanti apakah akan diganti atau kita lakukan perawatan kembali. Oke? Selanjutnya, ya, jenis perkerasan jalan. Apa saja jenis perkerasan jalan? Yang pertama ada perkerasan lentur atau biasa kita sebut dengan flexible pavement, ya. Dimana flexible pavement ini adalah konstruksi jalan yang menggunakan aspal, ya, menggunakan aspal sebagai bahan pengikat beban kendaraan, kemudian sebagai bahan pengikatnya dari aspal dia. Kalau orang bilang oh flexible pavement, berarti dia lapis turunannya adalah aspal, ya, sebagai bahan pengikat. Apa yang diikat? Materialnya, kan? Kemudian ada beban kendaraan disebarkan secara bertahap melalui setiap lapisan, sehingga lapisan hingga ke tanah dasar, ya. Perkerasan ini memiliki sifat elastis, sehingga mampu mengikuti deformasi kecil pada tanah dasar. Maksudnya, perkerasan fleksibel pavement ini sangat berpengaruh terhadap suhu, ya. Kan fleksibel, kan? Kalau suhunya tinggi, dia mengikuti suhu. Kalau dia suhunya rendah, kita harus pakai cooling mix. Jangan pakai hot mix, tapi pakai cooling mix. Ya, nanti kalian akan belajar, ya, selanjutnya. Saya akan memperkenalkan saja materialnya nanti, ya. Kemudian ada perkerasan kaku atau biasa disebut dengan rigid pavement. Rigid pavement, di mana perkerasan kaku ini menggunakan beton, semen, ya, sebagai lapisan utama. Jadi tingkat materialnya ini adalah beton atau semen. Kalau tadi fleksibel, tingkatnya adalah aspal. Kalau yang rigid, tingkatnya adalah semen atau beton, ya. Kemudian beban kendaraan dipikul oleh plat beton yang memiliki kekuatan tinggi sehingga distribusi beban tanah dasar lebih merata. Oke? Yang terakhir ada perkerasan komposit, ya. Perkerasan komposit atau composite pavement, di mana perkerasan komposit ini merupakan kombinasi antara perkerasan lentur dan perkerasan kaku untuk memperoleh keunggulan dari kedua jenis. Maksudnya seperti ini. Ini adalah perkerasan betonnya,
misalkan ya, perkerasan beton. Ini jadi LPB-nya dia, lapis fondasi bawah. Kemudian di atasnya dilapisi dengan fleksibel, fleksibel pavement. Nah, ini fleksibel pavement, yang ini rigid. Yang ini rigid pavement. Jadi ini yang dikatakan adalah composite pavement. Nah, berarti gabungan antara kedua fleksibel dengan rigid pavement. Oke, sampai sini paham? Paham Bu. Oke, baik. Kita lanjut ya. Apa kelebihan dari masing-masing jenis kekerasan? Ya, kalau kita bicara tentang jenis pasti ada kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, fleksibel pavement. Kelebihannya adalah biaya pembangunannya relatif lebih rendah, pelaksanaan konstruksi lebih cepat, kemudian pemeliharaan dan perbaikan lebih mudah serta nyaman dilalui kendaraan karena permukaannya halus. Karena dia mengikuti suhu kan? Dia mengikuti suhu. Semakin banyak yang melewati fleksibel pavement, maka permukaannya akan semakin halus. Ya, sehingga pada saat orang mau menggunakan fleksibel pavement dibuka, biasanya dia mengaspalnya malam, lakukan pengaspalan malam, paginya sudah dibuka karena dia harus open traffic. Open traffic itu harus dilalui kendaraan. Semakin banyak yang dilalui kendaraan akan semakin padat dan permukaannya akan lebih halus. Oke, kira-kira seperti itu ya. Kemudian ada rigid pavement. Rigid pavement umur pelayanan panjang. Dia 20 sampai 40 tahun kalau kita menggunakan perkerasan rigid pavement. Mampu menahan lalu lintas berat serta biaya pemeliharaan relatif lebih rendah. Rigid pavement ini biasa digunakan untuk LPB di bandara. Ya, bandara karena dia tahan terhadap getaran, ya. Nah, tidak sama dengan fleksibel. Fleksibel kan mengikuti lah. Ya, dia akan berubah-berubah sesuai dengan jenis kendaraan yang dilewati di atasnya. Kalau kaku, rigid, nah, dia mampu menahan beban berat. Makanya dia kalau bukan digunakan di pabrik-pabrik, ya, atau di perencanaan bandara, atau di tol. Biasanya kalau di tol kan kecepatannya harus tinggi, makanya dia harus komposit, naik ke permukaannya harus aspal. Kalau dia pakai rigid, dia tidak boleh melebihi kecepatan 60 km/jam. Dia harus pelan, karena nanti kita akan pelajari semester di pertemuan berikutnya ini ada gaza nanti yang bekerja antara ban kendaraan dengan lapis permukaannya, sehingga tidak terjadi slip, ya, tidak terjadi gelincir dan sebagainya. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian ada composite pavement. Kapasitas struktur tinggi, kemudian meningkatkan kenyamanan pengendara dan memperpanjang umur pelayanan jalan. Oke? Lanjut. Nah, kekurangannya kira-kira seperti ini. Ya, fleksibel pavement itu memerlukan pemeliharaan, ya, pemeliharaan berkala dan kejelasan terhadap deformasi akibat beban berat. Nah, jadi tidak disarankan jalan-jalan fleksibel ini dilalui setiap hari kendaraan yang 10 ton misalkan, makanya cepat rusak, amdas, kemudian ada retak dan sebagainya. Dia tidak kuat juga terhadap air. Nah, dia tidak kuat terhadap air, jadi dia tidak bisa menerima banjir. Kalau dia sudah dikena air, pasti ada genangan, jadi itu akan menyebabkan rusak lubang sedikit, ya pasti merembet ke semakin lebar, ya. Kemudian ada rigid pavement, dia konstruksi awalnya itu tinggi, tapi umur rencananya panjang, ya. Kemudian pengerjaannya juga lebih ribet, ya, lebih susah pengerjaannya. Kalau kita melakukan perkerasannya rigid, minimal 1 minggu baru bisa dibuka, dijalani, ya, karena dia harus ditunggu betul-betul kering, kemudian baru bisa dilalui kendaraan. Tapi kalau yang fleksibel tadi, hitungan jam sudah bisa dilalui kendaraan, ya. Tapi kalau yang rigid, ya minimal 1 minggu baru bisa yang lewat kendaraan roda 2. Belum bisa yang lewat yang berat-berat belum, karena di bawahnya masih belum. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang terakhir ada composite pavement. Biaya konstruksi relatif tinggi dan perjalanan pelaksanaan lebih kompleks. Ya, karena tadi kompleks karena 2 setelah rigid baru dilapis dengan fleksibel. Oke? Ya, semua sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Kita lanjut. Oke. Yang ketiga adalah material struktur perkerasan jalan. Ya. Secara umum struktur perkerasan jalan terdiri atas pertama lapis
menyebabkan beban dari lapisan permukaan. Kemudian yang ketiganya adalah lapis fondasi bawah. Ya, lapis fondasi bawah atau biasa disebut dengan subbase force. Ya, subbase force membantu distribusi beban serta melindungi tanah dasar. Yang terakhir ada tanah dasar, ya, atau subgrade, tanah asli atau tanah timbunan yang mengikuti yang menjadi fondasi seluruh struktur perkerasan. Jadi kalau kita bahas tanah dasarnya, ya diperkuat dulu tanah dasarnya. Ya, kalau kita mau bangun perencanaan jalan, nanti ada pemeriksaan tanahnya tersendiri. Ada nanti seniornya, ada nanti CTM-nya, kadar air dan lain-lain. Ya, jadi sebelum kita mendesain, data tanah dulu harus kita miliki. Karena tanah adalah penerima beban secara keseluruhan. Kalau tanahnya tidak stabil, ya bisa saja di atas itu berendut. Kan seperti itu kan? Kalau tanahnya tidak memenuhi CPR, ya bisa saja nanti amblas atau dia mengalami konsolidasi penurunan. Ya, itu akan membahayakan juga. Ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini merupakan gambar struktur perkerasan jalan ya. Gambar struktur perkerasan jalan ada ini aspal konkrit, kemudian ada aspal konkrit ACBC, base course, aspal konkrit base course namanya ya. Kemudian ada nanti aspal course atau ACBC. Ada 3 jenis aspal. Yang pertama ada ACWC, ada ACBC, ada ACBS. ACBC aspal konkrit wearing force. ACBC aspal konkrit bearing force. ACBS aspal konkrit base force. Jadi ini 3 jenis aspal di atas daripada LPA atau lapis fondasi atas. Nanti di sini ada LPA, di sini baru 3 susunan yang ini. Kalau kita mau dapat yang permukaan betul-betul halus, ya ada 3 susunan ini. Nanti ACWC, ACWC permukaan paling atas yang kalau kita lalui tidak ada sama sekali getaran kita rasa, mulus sekali. Ya, atau biasa kalau penemuan seperti ini mau menggunakan ACBC atau ACBS, dilihat dari volume kendaraan, kemudian jenis kelas jalannya, apakah dia kelas jalan kabupaten ya, atau kelas jalan provinsi kelas 1. Biasanya kalau lorong atau jalan lokal lingkungan dia pakai ACBS, atau dia pakai ACBC, itu masih kelihatan materialnya. Nah, biasa seperti itu. Berarti dia volume kendaraannya tidak terlalu tinggi. Ya, masih aman nggak kalau menggunakannya base-nya dulu. Oke? Ada di lingkungan tes seperti itu? Ya. Jadi sekarang sudah paham kan? Penggunaannya ternyata ada 3 jenis aspal. Karena di sini menggunakan ini karena volume kendaraannya tidak terlalu banyak. Ya. Oke? Kemudian ini adalah gambar struktur perkerasan jalan yang seperti tadi, tetapi ini lebih detail menggambarkan dengan badan jalannya. Ya, ini badan jalan namanya. Ini potongan melintang badan jalan. Ya, potongan melintang badan jalan. Nanti kalau kita menggambar detail, ya, menggambar detail untuk perencanaan struktur perkerasan jalan, gambarkan secara lebih rinci atau secara detailnya seperti ini. Ada badan jalan, kemiringannya misalkan 2% sampai 4%. Tergantung dari nanti undang-undangnya pakai apa. Biasanya kalau untuk mendesain ini kita pakai tadi apa standarnya? SNI, kemudian ASTO dan ASTM. Nah, jadi kalau kita merencanakan perkerasan jalan, jangan lupa ya gambar sedetail mungkin. Kemudian ada badan jalan, ada kemiringan, kemudian ada susunan tadi apa? Lapis perkerasan jalan. Mulai dari LPB-nya, ada LPB, kemudian ada LPA, kemudian ada ACBS, kemudian ACBC, kemudian AC. Oke, paham? Ya, paham ya. Nah, terakhir ini adalah perbandingan jenis perkerasan. Jadi bisa dilihat
kondisi volume kendaraan lalu lintas yang tinggi. Ya? Karena kalau pakai blok kan hanya menggunakan mutu beton alumni 175. Biasanya paving blok menggunakan mutu beton K175. Sedangkan kalau beton yang rigid, ini ya rigid kaku ini menggunakan mutu beton K300 sampai K400. Lebih tinggi kan mutu betonnya, artinya dia konsistensinya lebih kuat. Ya, oke? Sebelum kita masuk ke gas, kalau tadi saya sudah selesai, ada yang mau ditanyakan, silakan. Bagaimana? Kita diskusi, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Oke. Kenapa air bersama-sama keselamatan? Kenapa air berpengaruh terhadap kerusakan jalan? Jelas berpengaruh terhadap kerusakan jalan ya, saya langsung jawab saja. Kalau tadi kita bahas yang fleksibel carbon, airnya nanti akan merembes. Nanti di mekanika tanah kita akan pelajari rembesan air. Airnya akan merembes masuk ke atas, akan merusak lapis permukaan. Kalau dilewati beban kendaraan yang berlebih, akan merendur. Karena lapis di bawahnya sudah mulai turun akibat rembesan air tadi. Makanya kalau di jalan biasanya kalau di lingkungan yang kondisinya berair, kita tidak disarankan menggunakan lapis permukaan aspal atau fleksibel. Kita disarankan menggunakan lapis permukaan beton atau rigid. Karena rigid bersifat kaku sehingga pori-pori daripada rigid beton itu dianggap kecil. Kalau fleksibel karena dia sifatnya mengikuti volume kendaraan, jadi pori-porinya besar. Dia kalau suhunya tinggi pasti akan menguai. Nah, kalau dia suhunya rendah nanti dia akan keras. Kira-kira seperti itu ya. Jadi dipengaruhi karena tadi kalau di fleksibel rembesannya nanti akan naik ke permukaan. Sementara kalau di rigid kecil, kemungkinan porinya akan ditembusi dengan rembesannya air. Ya, sehingga kalau ada genangan, ya otomatis umur rencana jalan fleksibel pasti lebih cepat rusak. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke. Ada yang lain? Silakan. Ya, silakan. Bagaimana cara memperpanjang pengerasan jalan? Oke, bagaimana cara memperpanjang umur rencananya perkerasan jalan? Jadi tadi seperti yang saya jelaskan, ada tiga jenis perkerasan. Ada fleksibel, ada rigid, dan ada komposit. Bagaimana cara memperpanjang? Ya, pada saat kita merencanakan kita sudah menentukan bahwa saya mau menggunakan fleksibel, ya. Kemudian ada saya mau menggunakan rigid, ya. Kalau fleksibel, tadi kita lihat bagian dari kekurangannya, dia harus memerlukan perawatan yang lebih besar dibanding dengan rigid. Jadi tergantung dari jenis perkerasannya, ya. Kalau kita menggunakan rigid tadi 20 tahun sampai 40 tahun, nah berarti rigid itu bukan tidak memerlukan perawatan ya, tetapi memerlukan perawatan tapi tidak sekompleks yang fleksibel. Kalau fleksibel harus memerlukan perawatan yang lebih tinggi. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah untuk memperpanjang umur jalan yang kita harus lakukan perawatan dulu, ya, perawatan atau curing. Ya, ada yang lain silakan. Ya. Mengapa lapisan fondasi atas membutuhkan material yang mungkin lebih tinggi dibandingkan lapisan fondasi bawah? Oke, mengapa lapis fondasi atas membutuhkan material yang lebih tinggi? Sesuai tadi struktur perkerasan ya. Sesuai tadi lapis permukaannya, LPA berada di mana LPA? Nah, di atas LPB. Kemudian baru lapis permukaan. LPA adalah lapis fondasi atas. Berarti lapis fondasi atas materialnya harus lebih banyak daripada LPB karena beban daripada aspal lapis permukaannya nanti akan diteruskan ke LPA. Material yang di LPA ini tercampur atau mix, ya, dia mix kalau LPA. Ada fly ash-nya, ada batu pecahnya, ada kombinasi batunya tuh tidak seragam supaya pori-porinya lebih padat nanti. Jadi yang fillernya nanti
padat. Mutunya harus lebih bagus karena mutu daripada material tidak boleh seragam kalau dia mau dikatakan baik. Ya, kalau dia seragam, porinya nanti akan semakin besar. Nah, berarti nanti kekuatannya nanti akan semakin berkurang. LPB, lapis fondasi bawah, dia menggunakan jenis material yang lebih rendah mutunya dari LPA. Ya, kira-kira seperti itu ya. Lapis fondasi atas kenapa mutunya harus lebih bagus? Karena dia menerima beban pertama dari lapis permukaan. Dilewati kendaraan ini lapis permukaan, ada mobil, ada mobil sini. Ini menekan, ini juga ikut bertahan. Nah, untuk materi ini nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya ya. Jelas kalian harus paham bahwa LPA harus memiliki material yang lebih baik daripada LPB. Oke? Cukup? Baik, saya kira cukup ya. Alhamdulillah hari ini mahasiswa memahami apa yang saya sampaikan. Jadi untuk tugas materinya, ini tugas mandiri ya. Silakan kalian mencari referensi. Yang pertama, tuliskan spesifikasi material perkerasan kaku. Jadi spesifikasi material perkerasan kaku apa saja? Ya, kemudian perkerasan lutut dan perkerasan komposit menurut ASTM dan ASTO. Yang tadi kita bahas kan adalah menurut SNI. Ya, berarti tinggal ASTO sama ASTM. Kemudian yang kedua, buatlah sketsa susunan perkerasan jalan. Ya, fleksibel pavement